Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada malam hari ini ya, atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk sama-sama ya ngaji kitab Fathur Rabbil Bariyah bitalkhis Al-Hamawiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan pada malam ini kita memasuki al-babut tasi, bab yang ke-9 ya, fil jihah, tentang arah. Allah ada di mana gitu ya. Ada di arah mana. Nah, ini termasuk ringkas ya, pembahasannya hanya 2 halaman. Nah, kalau di kitab bapak-bapak dan ikhwas sekalian berarti ada di halaman berapa? Halaman 53. Nah, baik. Qala al-muallif rahimahullah. Penulis kitab ini mengatakan, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nuridu bihadhihi at-tarjamah an nubayyina hal al-jihatu sabitatun lillahi ta'ala an au manfiyatun anhu. Yang kami inginkan dengan pembahasan ini adalah menjelaskan apakah arah itu tetap adanya bagi Allah atau ditiadakan ya arah. Ada enggak arah khusus yang ditetapkan untuk Allah atau tidak ada? Nah, ini yang akan diterangkan. Ini penting karena ini menjadi ya salah satu bahan yang banyak dibincangkan ya di kalangan para ulama. Nah, maka mudah-mudahan saat kita mempelajari bab ini menjadi terang ya bagi kita saat kita bicara tentang jihad, arah Allah ada di arah mana gitu ya. Nah, lalu Ibnu Al-Utsaimin mengatakan wat tahqiqu fi hada ya. Penjelasan yang benar dalam masalah ini adalah apa? Annahu la yasihhu itlaqu al-jihati ala Allah Ta'ala la nafyan wala isbatan bal la budda minat tafsil. Bahwasanya tidak sah ya, tidak sahih memutlakkan arah atas Allah Ta'ala ya, baik menafikan atau menetapkan secara mutlak itu enggak bisa. Tapi kita harus merinci gitu ya. Tidak bisa Allah enggak ada di mana-mana, itu enggak boleh begitu. Kan meniadakan jihad, arah. Allah itu enggak ada di mana-mana. Allah itu tidak di dalam alam ini, tidak pula di luar alam ini. Ya, itu namanya menafikan secara mutlak, maka itu enggak boleh ya seperti itu. Wala isbatan, termasuk tidak boleh juga menetapkan secara mutlak Allah ada di mana-mana misalnya. Nah, atau ya Allah di atas tapi mutlak gitu ya, memutlakkan. Ya, itu juga nggak boleh gitu. Nah, jadi harus ada keterangan ketika kita mengatakan Allah arahnya ada di mana, itu harus dirinci. Nah, kalau ada misalnya fa'in urida bihajihah suflin, kalau ada orang mengatakan bahwa Allah itu ada di arahnya ada di bawah. Nah, dalam konteks ini fa'innaha muntafiyatun anillahi azza wa jalla. Ini dinafikan, enggak boleh kita bilang Allah ada di bawah, itu enggak boleh. Wa mumtani'atun alaihi, dan ini enggak mungkin gitu. Kalau kita mengatakan Allah ada di bawah. Karena bawah itu adalah naqs, kekurangan kan gitu. Makanya waktu kita turun di jalan turun, kita dianjurkan oleh Nabi mengucapkan apa? Subhanallah.
Apa kaitannya? Jalan turun subhanallah, pas naik Allahu Akbar. Nah, dalam keterangan saya Ibnu Al-Utsaimin ya, ketika beliau menerangkan hadis-hadis Imam Bukhari terkait masalah akidah, beliau terangkan. Karena ya turun itu ke bawah, as-sufla ya. Dan as-sufla itu an-naqs, itu kekurangan. Maka kita sucikan Allah, maha suci Allah dari kekurangan. Itu kaitannya masalah akidah itu. Jalan turun ucapin subhanallah. Atau dari pesawat mau landing itu juga sama, ucapkan subhanallah. Nah itu. Walaupun mungkin banyak di antara kita sadar nggak tuh pas kita jalan naik jembatan Janti turun ada nggak yang ucapin subhanallah? Jangan-jangan lupa kan gitu. Kadangkala ya. Nah, kadangkala yang sering keliling tuh ya. Nah, seringnya lupa kan? Padahal itu ada nilai akidahnya itu. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi nggak mungkin. Nah, li'anna Allah Ta'ala qad wajaba lahul al-uluwu al-mutlaq bidatihi wa sifatihi. Karena Allah Ta'ala itu wajib baginya ketinggiannya secara mutlak. Ketinggian secara mutlak baik pada zat maupun sifatnya. Itu Allah itu mutlak tinggi zatnya maupun sifatnya. Kalau dibilang Allah bawah itu nggak mungkin, mumtani'ah. Tapi wa in urida biha jihatu uluwin tuhitu bih fahya muntafiyah anillahi azza wajal. Tapi kalau yang maksud arah Allah di atas tinggi di sesuatu yang meliputi Allah Ta'ala, Allah di atas dan sesuatu itu meliputi Allah Ta'ala misalnya, ini nggak boleh gitu. Misalnya Allah di langit, langit meliputi Allah, langit lebih besar dari Allah, itu nggak boleh. Atau Allah bersemayam di atas arsy. Lalu yang kita pahami berarti arsy Allah itu lebih besar daripada Allah gitu ya. Arsy meliputi Allah Ta'ala. Itu nggak boleh kayak begitu. Karena Allah maha besar. Tidak ada yang lebih besar. Allah yang maha besar. Walaupun arsy Allah besar. Masih ingat kan? Besarnya Allah itu, besarnya arsy Allah jika dibandingkan dengan kursinya Allah seperti apa? Seperti kursi Allah itu seperti sebuah cincin dilempar ke tanah lapang. Tanah lapang itu arsy-nya Allah, kursinya adalah cincinnya itu. Sementara jika kursi Allah dibandingkan dengan 7 lapis langit dan bumi, seperti apa? Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 255 kan, ayat kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ardo. Kursinya Allah itu lebih luas daripada 7 lapis langit dan bumi gitu. Nah, tapi Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Jadi kalau dipahami, oh Allah berarti diliputi oleh arsy, itu juga nggak bisa. Ya. Karena nggak ada sesuatu makhluk pun yang meliputi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini mumtani'atun alaih ayudhan, ini juga nggak boleh. Ya. Fa innallaha a'zamu wa ajallu min an yuhita bihi syai'un min makhlukatihi. Karena Allah itu lebih agung, lebih besar untuk bisa diliputi oleh sesuatu dari makhluknya. Jadi nggak mungkin ada makhluk Allah yang Allah ciptakan bisa meliputi Allah Ta'ala. Nggak mungkin. Kaifa waqad wasi'a kursiyuhus samawati wal ardu. Bagaimana mungkin itu terjadi? Sedangkan kursinya Allah saja sudah lebih besar, lebih luas daripada 7 lapis langit dan bumi. Jadi nggak mungkin ada yang bisa meliputi Allah gitu. Kalau Allah meliputi segala sesuatu, iya. Nah, maka di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 67 Allah Ta'ala mengatakan wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun itu ya. Bumi semua dalam genggaman Allah pada hari kiamat, bumi seluruhnya. Dan langit-langit dilipat dengan tangan kanannya, maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Nah, coba bayangkan. Langit yang 7 lapis itu, yang kita nggak tahu, ada nggak ilmuwan yang pernah mengukur berapa lebar langit, panjang langit? Ada yang berhasil nggak? Nggak ada ya. Berkembang terus. Nggak akan ada yang bisa mampu mengukurnya. Itu nanti ya ada dalam
lipatan genggaman tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kecil. Maka nggak mungkin kalau ada makhluk yang meliputi Allah taala. Nah ini. Tapi wa in urida biha jihatu uluwin taliku bi azamatihi wa jalalihi min ghairi ihatatin lahu min ghairi ihatatin bihi fahiya haqqun sabitun lillahi ta'ala wajibatun lahu. Tapi jika yang dimaksud arah di atas tinggi yang sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala, kebesaran Allah Ta'ala, ya, yang tidak diliputi oleh apapun Allah itu, maka ini adalah sesuatu yang hak, ya, tetap adanya bagi Allah Ta'ala dan wajib, memang wajib seperti itu. Artinya nggak ada yang bisa meliputi Allah. Jadi Allah di atas bersemayam di atas arsy, tapi tidak diliputi oleh apapun. Allah yang meliputi segala sesuatu. Maka saya Abdul Qadir Al-Jilani, ya, saya Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani, ini seorang tokoh sufi yang sering dianggap sebagai tokoh sufi. Kan ada itu manaqib Abdul Qadir Jailani, ya. Nah, ini pemahaman beliau salaf ini. Salaf ini. Abdul Qadir Al-Jilani itu. Tapi sering murid-muridnya gulu dalam mengagung-agungkan beliau. Nah, dalam kitab beliau Al-Gunyah, beliau mengatakan wahwa, yaitu Allah Subhanahu Maha Suci Allah bijihati uluwin, ada di atas. Jadi arah Allah itu ada di atas, mustawin alal arsy, istiwa di atas arsy, mustawin alal arsy, muhtawin alal mulki. Ya, mencakup ya seluruh kerajaannya. Itu. Tabarakallahu wa ta'ala, ya. Yang jadi maksud muhtawin alal mulk artinya apa? Annahu muhitum bil mulki tabaraka wa ta'ala. Jadi Allah itu meliputi kerajaan, maha besar Allah dan maha tinggi. Itu. Kalau ada orang mengatakan begini misalnya. Idza nafaitum an yakuna syai'un min makhluqatillahi ta'ala muhitan bihi, jika kalian menafikan, ada orang ngomong gini misalnya, jika kalian menafikan bahwa tidak mungkin sesuatu dari makhluk-makhluk ciptaan Allah itu meliputi Allah. Saya ulangi, ya. Jika kalian menafikan bahwa ya tidak mungkin ada sesuatu dari makhluk-makhluk ciptaan Allah yang bisa meliputi Allah. Bisa dipahami nggak kalimat ini? Bisa, ya? Maka famal jawabu amma asbatahu Allahu azza wa jalla li nafsihi fi kitabi. Lalu bagaimana jawabannya terkait dengan ayat yang menetapkan Allah untuk dirinya di dalam kitabnya, dalam Al-Qur'an, wa ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ditetapkan oleh lisan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ajma'a alaihil muslimun, dan bahkan seluruh kaum muslimin sepakat min annallaha subhanahu fis sama, bahwa Allah itu ada di langit. Ayo gimana jawabnya? Kan kalian menafikan tidak mungkin Allah itu diliputi oleh segala sesuatu dari makhluknya. Yang benar kan Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang meliputi Allah Ta'ala. Bisa dipahami kalimat ini, ya? Lalu bagaimana ya, sesuatu yang Allah terangkan untuk dirinya dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Nabi, oleh lisan Rasulullah SAW, bahkan disepakati oleh seluruh kaum muslimin bahwa Allah itu ada di langit. Ada nggak ayatnya Allah ada di langit? Ada. Dalam surah apa? Dalam surah apa? Gimana surah Al-Baqarah? Dalam surah Al-Mulk. Aamantum man fis samai an yakhsifa bikumul ardu fa idza hiya tamur. Itu berurutan 2 ayat 16 17 tuh. Aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di langit? Yang ngomong siapa ini? Allah, kan zat yang ada di langit. Untuk menenggelamkan kalian. Bumi itu bergoncang, aman enggak? Kita ngerasa aman enggak dari itu? Ya harus jangan merasa aman. Bisa aja Allah goncangkan bumi ini lalu kita tenggelam. Mungkin nggak itu terjadi? Jika Allah ingin turunkan azabnya.
Apa kalian merasa aman dari itu? Itu yang nanya Allah ya. Artinya jangan ngerasa aman gitu. Harus selalu waspada. Aamintum man fis samai ayyursila alaikum hasiba. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Nah, apakah kalian merasa aman kata Allah dengan zat yang ada di langit? Man fis sama itu maksudnya Allah yang ada di langit ya. An yursila alaikum hasiba, mengirimkan badai hujan batu kepada kalian. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Nah, kalian akan tahu bagaimana ya peringatan Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang mendustakannya. Nah, gimana cara menjawabnya? Allah fis sama. Allah fis sama. Yang ngomong Allah sendiri. Ya atau tidak? Piye jawabannya piye coba? Nah, misalnya ada orang tanya gitu. Piye? Sampean jawab piye kan? Karena kan ada langit terus ada Allah. Nah, kan gitu. Kan? Nah, kalau ada orang nanya begitu, itu gimana? Kan? Bahkan dalam hadis ya tentang seorang budak itu ya yang ditempeleng ya oleh Muawiyah bin Al-Hakam. Jadi Muawiyah bin Hakam itu punya seorang budak wanita yang ditugasi untuk menggembala kambingnya. Dalam hadis sahih riwayat Muslim. Lalu salah satu kambingnya dimakan serigala. Muawiyah bin Hakam ya manusia biasa. Kesel. Sedih juga kok kamu bahasa kitanya sembarangan. Udah dikasih amanat untuk menggembala kambing malah dibiarin salah satu kambingnya dimakan serigala. Tempeleng. Ditempeleng, jepret. Nah, lalu cerita sama Nabi. Wah, Nabi menganggap ini perkara besar ini. Istilahnya asal main tempeleng aja. Nah, akhirnya Muawiyah bin Al-Hakam merasa bersalah. Akhirnya beliau ya menyampaikan kepada Nabi, kalau begitu saya akan membebaskan dia dari budak. Status dia sebagai budak kan saya merdekakan. Nah, tapi waktu itu kata Nabi, "I'tini biha." Datangkan dulu dia sini, bawa ke sini kata Nabi. "I'tini biha." Fa'ataituhu biha, maka aku pun mendatangkan si budak wanita itu ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha, lalu Nabi bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Lalu si budak ini mengatakan, "Qalat fis sama." Allah ada di langit. Nah, Allah ada di. Qala man ana? Siapa aku? Qalat anta Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah. Qal a'tikha kata Rasul. Bebaskan dia fa innaha mu'minah. Sesungguhnya dia ini orang beriman. Nah, ini. Ini dalam hadis Nabi. Orang yang mengatakan bahwa Allahu fis sama itu tanda benar iman dia itu. Nah, berarti Allah ada di langit kan gitu. Dan sebagainya. Maksudnya? Kalau mengatakan tidak di langit berarti tidak beriman. Iya, betul. Mafhumnya begitu, mafhum mukhalafahnya. Maka kalau Pak Nasir, putrinya mau ada laki-laki melamar putrinya, boleh antum uji. Ya. Beliau tanya itu, ada nggak yang mau melamar putrinya? Semoga ada ya, segera ada yang melamar. Amin ya. Nah, kalau Mas Anin nggak masuk, terlalu muda katanya ya. Nah, jadi bapak-bapak dan ikhwas sekalian, itu boleh tanya, Allah aina Allah, aina Allah. Allahu fis sama. Nah, lalu gimana menjawab pertanyaan itu gitu? Katanya Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada makhluk Allah yang meliputi Allah. Kok Allah sendiri bilang aamintum man fis sama? Kok Rasul mengatakan seorang budak wanita ya, waktu ditanya aina Allah dia mengatakan Allahu fis sama. Rasul lalu bilang ya atik hafa innaha mu'minah. Bebaskan dia, sesungguhnya dia ini orang beriman. Nah, jawabannya kata saya Ibnu Al-Utsaimin, anna kaunallahi fis sama la yaqtadi anna as-samaa tuhitu bih. Ya, bahwa keberadaan Allah di langit itu tidak menuntut ya, tidak otomatis menunjukkan bahwa langit itu meliputi Allah. Tidak otomatis begitu artinya.
Kan mungkin di kepala kebanyakan orang Allahu fis sama berarti langit lebih besar dari Allah kan itu. Ya atau tidak? Kebayang nggak itu? Ada bayangan itu kan? Bayangan itu. Nah, enggak otomatis begitu artinya. Kalau ada orang bilang begitu, berarti langit meliputi Allah. Wa man qala dzalika fa huwa dhallun. Kalau ada orang bilang begitu, sesat dia. Wong langit ada dalam genggamannya, kok bisa jadi langit meliputi Allah? Bisa kebayang nggak? Kan nggak mungkin. Mas Anin, ya contoh perumpamaan. Dengan tisu ini lebih besar mana? Bisa nggak Mas Anin ada dalam liputan tisu ini? Nggak bisa kan, karena dia lebih besar. Yang ada tisunya diremes begini kan. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, ini ya. Artinya ini dilihat dari sisi ketidakmungkinan gitu. Di situ poinnya. Jadi nggak mungkin kalau langit itu meliputi Allah. Karena dalam ayat 67 surah Az-Zumar tadi kan sudah terangkan. Was-sama matwiyatun biyamini itu ya. Nah itu nggak mungkin. Kalau ada orang bilang begitu, dol dia, sesat dia. Kalau itu dia katakan dari dirinya sendiri. In qalahu min indihi. Nah, wa kadzibun atau dia dusta. Au mukhtiun keliru in nasabahu ila ghairihi. Kalau dia menisbatkan kata-kata tersebut kepada selain dia ya. Kenapa? Fa inna kullaman arafa azamatallahi azza wa jalla wa ihatatahu bi kulli syai'. Karena orang yang tahu keagungan Allah Ta'ala, orang yang tahu bahwa Allah meliputi segala sesuatu, wa annal ardo jami'an, dan semua bumi itu qabdatuhu, ada dalam genggaman Allah pada hari kiamat, wa annahu yatwis sama'a katai sijilil kutub, dan bahwasanya Allah kelak nanti akan melipat langit seperti buku yang dijilid gitu ya. Fa innahu la yakhturu bi balihi anna syai'an min makhluqatihi yumkinu an yuhita bih. Maka tidak mungkin akan terbersit di dalam hatinya ada sesuatu dari makhluk Allah Ta'ala yang mungkin meliputi Allah. Tidak mungkin. Betul atau tidak? Penjelasannya jelas. Jadi kalau dia benar paham keagungan Allah Ta'ala, nggak mungkin ada di pikirannya kalau ada makhluk Allah yang meliputi Allah. Itu nggak mungkin. Nggak akan mungkin dia mikir seperti itu. Kalau bener mikir loh dia. Nah kan gitu. Kalau ada nggak di antara antum gitu mikir, oh berarti Allah diliputi oleh langit. Ada mikir gitu nggak? Dulu sempat terbersit ya. Nah sekarang harus dibuang tuh pikiran begitu. Karena apa? Diterangkan dalam surah Az-Zumar tadi kan. Az-Zumar ayat 67 tadi kan. Jadi nggak mungkin gitu. Manusia semua mati. Nah, ya hari kiamat orang mati semua. Nanti akan dibangkitkan lagi dengan bumi dan langit yang baru. Tadi kalau dalam surah Az-Zumar kan ardu was-sama dan al-ardu dan as-sama kan. Bumi dalam genggamannya, langit dilipat dengan tangan kanannya. Nah itu bapak-bapak dan ibu sekalian. Jadi nggak akan mungkin terbersit di pikiran orang yang tahu ya betapa agungnya Allah Ta'ala itu. Kalau Allah diliputi oleh sesuatu dari makhluknya, itu nggak mungkin terbersit sedikit pun. Kalau ada di antara kita kok masih kepikiran begitu, berarti kita belum tahu keagungan Allah itu kesimpulannya. Berarti dia belum tahu surah Az-Zumar ayat 67 tadi. Nah, kan jelas tadi ayatnya kan. Dalam surah Az-Zumar ayat 67 itu. Berarti dia belum betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia belum mengagungkan Allah Ta'ala. Ya. Jelas ya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kalau dia betul-betul mengagungkan Allah Ta'ala, nggak mungkin dia berpikir, oh berarti langit meliputi Allah. Karena apa? Allah sendiri bilang, a'amintum man fis sama. Karena seorang budak yang ditanya oleh Nabi Ain Allah, dia mengatakan Allahu fis sama. Berarti langit meliputi Allah. Nah, orang yang begitu
Berarti apa tadi? Tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Maka ayat itu diawali sebenarnya ya di kitab antum ada wa ma qadarullaha haqqa qadarihi. Dia belum mengagungkan Allah dengan semestinya. Nah, ini Bapak-bapak dan sekalian. Nah, terus bagaimana? Nah, maka berdasarkan ini ya perkataan bahwa Allah itu di langit ya itu maknanya ada dua kemungkinan makna. Kemungkinan pertama, maksud Allah fis sama itu atau amintum man fis sama tadi, an yurada bis sama'i al-ulu. Bahwa yang dimaksud langit itu atas. Buktinya ada nanti. Ya. Jadi ketika Allahu fis sama itu artinya Allah di atas gitu. Allah di atas. Ya. Fayakunul makna, maka artinya adalah apa? Annallaha fil uluwi ay fi jihatil ulwi. Allah itu di atas, maksudnya arahnya ada di atas. Wassama, dan kata langit dalam ayat 16-17 surah Al-Mulk atau dalam hadis Muslim dari Muawiyah bin Hakam bin Al-Hakam tadi itu ya artinya adalah kata sama di situ artinya apa? Bimakna al-ulu sabitun fil Quran. Itu artinya tinggi dan itu ada diterangkan dalam Al-Quran. Kata langit itu artinya tinggi, bukan langit-langit tapi tinggi. Contoh disebut dalam surah Al-Anfal ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a." Dan Allah menurunkan kepada kalian hujan air dari langit. Ya kan? Benar nggak? Faktanya, apakah betul hujan itu turun dari langit? Dari apa? Awan. Benar kan? Saya pernah naik pesawat dari Jogja ke Surabaya. Waktu itu hujan deras. Kelihatan posisi pesawat yang saya tumpangi ada di atas awan. Lah kok pesawatnya nggak kena hujan? Ternyata hujannya dari bawah gitu. Dari bawah pesawat. Itu saya pernah lihat itu ya. Jadi hujan pesawat ada di atas awan. Tapi hujan deras itu. Sampai Surabaya hujan itu pas turun kehujanan. Pas terbang itu lihat hujan turun tapi nggak kena pesawat karena awannya di bawah pesawat. Nah, itu fakta gitu. Maka ya, yang dimaksud as-sama dalam ayat 11 surah Al-Anfal itu ai minal ulu la minas sama, maksudnya dari atas bukan dari langit nafsiha la. Li'annal matara yanzilu minas sahab. Karena faktanya hujan itu turunnya dari awan, bukan dari langit. Nah, maka kata langit di sini maksudnya atas, itu bukti gitu ya. Itu kemungkinan pertama. Atau kemungkinan makna yang kedua apa? Antaj'ala fi, kamu jadikan makna fi itu bimakna ala. Artinya di atas. Bukan di dalam. Fi bimakna ala. Aamintum man fis sama. Dalam Al-Quran kan gitu. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang fis sama? Fi di situ artinya bukan di langit. Tapi di ataslah langit. Fi bimakna ala. Dan, nah ini canggih bapak-bapak dan ikhwas sekalian. Ada mu'jam al-adawat fil Qur'anil Karim. Ini kitab besar ya. Kamus adawat. Adawat yang dimaksud ada al-huruf al-ma'ani fil Qur'anil Karim. Huruf-huruf yang punya makna dalam Al-Quran. Seperti fi, ala, li, an, bi, ya, dan lain-lain itu. Ternyata dalam kitab tersebut ala saja maknanya bisa macam-macam. Min saja itu bisa macam-macam. Beserta contohnya disebutkan. Wah itu luar biasa itu ya kitab itu ya. Jadi nggak bisa tunggal gitu maknanya. Nah ada hurufnya fi, makna dasarnya di dalam, tapi artinya bukan di dalam, tapi artinya di atas gitu. Jadi tidak setiap fi artinya di dalam. Ada fi bermakna ala. Contohnya tadi dalam surah Al-Mulk ayat 16-17.
Jadi yang dimaksud aamintum man fis sama itu artinya aamintum man alas sama. Apakah kalian merasa aman oleh zat yang berada di atas langit? Nah, itu maksudnya Bapak-bapak dan ikhwat sekalian. Karena itu artinya apa? Fayakunul makna annallaha alas sama. Maka artinya berarti Allah itu ada di atas langit. Ya. Apa ada bukti lain? Nah, itu kan. Jangan-jangan ngarang tok gitu kan. Coba tunjukkan bukti lain bahwa kata fi itu artinya Allah. Kan gitu. Untuk pembanding apa ada? Ada. Nah, dalam surah At-Taubah ayat 2. Nah, coba kalau Bapak dan Ibu sekalian paham bahasa Arab, banyak kata saya Ibnu Utsaimin banyak. Nah, tadi kalau pengen tahu mana si Allah, fi artinya Allah, itu tinggal buka tadi Mu'jamul Adawat fil Qur'anil Karim. Itu kitabnya tebal 1000 halaman lebih itu ya. Itu bisa ketemu, contohnya sebutin semua itu. Fi artinya Allah ada dalam ayat ini surat sekian, ayat ini surat sekian, sebutin. Nah, itu contohnya satu aja ya. Dalam surah At-Taubah ayat 2 ada kalimat fasihu fil ardi. Apa artinya fasihu fil ardi? Berjalanlah kalian. Kan harusnya di dalam bumi kan, karena di itu di dalam kan. Emangnya curut. Bisa jalan kita di atas kan nggak bisa tikus. Tapi maksud kata fil ardi di sini alal ardi artinya. Itu. Jelas ya? Nah, itu contoh bahwa kata fi itu ya artinya bukan di dalam tapi ala. Maka sangat wajar jika kita menerjemahkan surah Al-Mulk ayat 16-17 tadi, aamintum man fis sama, itu artinya apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di atas langit. Kalau di atas apa muncul pemikiran langit meliputi Allah. Kan enggak, tapi kalau antum terjemahkan apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di dalam langit? Kan jadi muncul pikiran, berarti langit meliputi Allah kan? Nah, itu. Jadi itu dua penjelasannya. Satu bahwa langit itu artinya simbol bermakna atas, atau yang kedua bahwa kata fi itu dalam 2 ayat tadi itu artinya Allah, bukan fi. Ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian bisa dipahami ya? Gimana? Ya. Itu di atas dari yang dalam. Bahwa min dabatin fi sama. Ya. Bisa. Wa ma min dabatin fil ardi wala fis sama. Nah. Illa 'alallahi rizquha. Kecuali rezekinya udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dabba itu kan makna asalnya apa? Hewan yang berjalan di atas bumi kan. Berarti wama min dabatin fil ardi itu fi di situ juga bisa bermakna atas Allah gitu. Ya contoh lain. Memang contohnya banyak ya itu bisa juga Pak Nasir. Contoh untuk menerangkan bahwa makna fi itu tidak harus di dalam gitu, tapi juga maknanya di atas. Tapi kalau wama min dabatin fil ardi wala fis sama, nah ketika fis sama apa tuh berarti makna fi di situ? Atas. Apa ada di atas langit? Hewan di atas langit? Kan itu dalam ayat yang sama makna fi jadi beda gitu. Maka hasba asyak namanya, sesuai konteks. Tapi kalau bicara Allah, fi ya itu pasti di atas. Allah maknanya gitu. Kalau kita bicara makhluk, mungkin juga fi artinya di atas, tapi mungkin juga di dalam gitu, atau di bawah bahkan. Ya itu Pak Nasir. Ya, wallahu taala alam bisawab. Nah, masih ada yang lain pertanyaan? Udah rampung ini bab 9 selesai. Paham ya? Jadi kalau Allah apakah punya arah? Apa jawabannya?
Ya tapi dengan rincian. Gitu. Dengan rincian. Nah, rinciannya tadi, iya, Allah di atas. Secara zat, secara sifat mutlak Allah di atas. Tapi di atasnya sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Kebesaran Allah Ta'ala yang sesuai dengan itu. Dan Allah tidak diliputi oleh sesuatu dari makhluknya. Allah lah yang meliputi segala sesuatu. Nah, kan ada tuh orang menolak mutlak. Ada jihah gitu ya. Dia menolak, mutlak menolak. Lah kalau Allah bertempat, kan gitu. Allah ada arahnya bertempat. Kalau gitu berarti sama dong dengan makhluknya. Kan ada orang yang menolak jihad secara mutlak. Dia menolak. Ada itu. Nah, keterangan ini ya untuk membantah tadi. Berdasarkan dalil-dalil yang ada. Jadi kita nggak boleh menolak secara mutlak. Ada rincian gitu. Nah, kan ada itu ya, tokoh-tokoh yang dia betul-betul menolak kalau dikatakan Allah itu ada arah, yaitu di atas itu menolak. Kalau gitu, ya sama aja dengan makhluk. Kata mereka kan begitu. Akhirnya mereka bilang Allah tidak di alam ini, tidak di dalam alam ini, juga tidak di luar alam ini. Muncul pernyataan-pernyataan yang membingungkan. Terus muncul pernyataan Allah wujud bila makan. Nah, itu karena kesesatan cara pikirnya. Orang yang mengatakan Allah ada tanpa tempat, berarti kan menolak jihad kan? Itu. Ada nggak orang yang mengatakan Allah wujud bila makan? Ada, ya, ada. Itu. Nah itu nggak benar, itu dhalun, itu ya, sesat. Itu. Itu gampang banget kan? Berarti gimana tuh? Kita tetapkan atau tidak? Ya kita harus tetapkan Allah punya tangan. Selesai. Gak usah ditanya tangannya bagaimana. Kita udah menetapkan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk dirinya. Nah, yaitu Bapak-bapak dan ibu sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi saya kira ini ya yang bisa kita bahas. Kita cukupkan dulu ya. Nanti kalau ada yang mau tanya lain, silakan. Tadi Allah itu tidak di dalam alam ini, juga tidak di luar alam ini. Terus di mana? Ya udah gitu jawabannya. Bingung. Bingung. Allah itu ada tapi tak punya tempat. Wah, ini bahaya sekali. Ada tapi nggak ada di mana-mana. Makanya istilah mereka itu Allah wujud bila makan. Allah ada tapi nggak punya tempat. Itu pernyataan bingung. Dhalun tadi ya. Dhalun au kadzibun. Ada dua kemungkinan orang yang ngomong gitu, satu dia sesat, yang kedua dia bohong. Itu sejak zaman dulu juga ada pendapat seperti itu tadi. Ada. Itu sejak tentu setelah masa tabi'in ya. Setelah generasi tabi'in. Zaman sahabat ya? Enggak ada. Zaman sahabat enggak ada. Nah itu. Kalau Allah punya tempat, argumen mereka kan berarti Allah sama dengan makhluk. Nah itu mereka mengingkari surah Asy-Syura ayat 11. Yang laisa kamitslihi syai'un itu. Sebenarnya gampang banget, ayatnya ada semua kok. Ayatnya. Jadi itu, Bapak-bapak dan ibu sekalian. Masih ada yang mau tanya? Ya, monggo Maria. Pembahasan tentang itu kayak memberitahu bahwa akal manusia itu sangat-sangat tebal gitu. Betul sekali. Kalau kita bayangkan tetap nggak bakal sampai gitu. Nggak bisa. Seperti menegaskan itu. Benar. Ya kan ada riwayat yang mengatakan demikian. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliqi kan gitu. Berpikirlah kalian tentang makhluk, jangan memikirkan tentang al-khaliq, Allah sang pencipta. Karena kamu gak akan mampu. Akal kita gak nyampe. Gitu. Gak bisa. Tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fil khaliqi au fi dzatillahi azza wajalla. Nah, itu varian. Intinya otak kita emang gak nyampe. Maka jangan sampai kita ngukur kebenaran itu dengan akal gitu. Kalau menurut akal benar pasti benar. Belum tentu. Menurut akal benar pasti
Belum tentu. Gitu. Maka pernyataan yang kemarin sempat kita singgung itu, wis lah, usah dalil-dalil terus. Sing penting menurut akal oke, berarti bener. Nah itu kan nggak bisa gitu. Ya nggak bisa. Nah orang-orang Mu'tazilah sesat itu karena itu. Mereka mengagung-agungkan akalnya. Jadi kalau ada riwayat yang tidak sesuai akal mereka akan tolak. Walaupun itu hadis marfu, hadis sahih, mereka bilang marfu katanya. Marfu itu palsu, maudhu. Nah itu. Karena apa? Mendewa-dewakan akal, padahal akal manusia itu terbatas. Yaitu Pak Rio. Nah, betul. Nah, jadi harus kembali ke dalil ya. Dulu kita pernah ada 3 golongan manusia dalam mengukur kebenaran kan. Ada menggunakan metode bayani, irfani, sama burhani itu ya. Nah, kalau yang bayani itu dia mengatakan bahwa sesuatu itu benar atau tidak benar, ya itu sesuai dengan dalil atau tidak. Kalau ada dalilnya berarti benar, enggak ada dalilnya berarti enggak benar. Kalau burhani, sesuatu itu dikatakan benar jika sesuai dengan akal. Kalau enggak sesuai akal berarti enggak benar. Kalau irfani, ya kebenaran itu diukur pakai rasa. Jika menurut perasaan benar, ya benar. Nah, ini biasanya para sufi ya. Ya. Secara mutlak menggunakan semua ini tentu ya tidak pas. Ada saat memang kita menggunakan akal, ada saat kita menggunakan dalil, ada saat kita menggunakan perasaan, ada saat-saatnya. Maka memang yang benar itu ya metode bayani kita ambil, metode burhani kita juga ambil, metode irfani ya jika kita bisa lakukan. Ada nggak sesuatu yang memang diukurnya pakai rasa, ada nggak? Apa contohnya? Apa? Gula. Oh ya, gula manis apa enggak gitu ya? Mana dalilnya kalau gula itu manis? Kan jadi nggak masuk gitu kan dalam urusan itu. Ya harus pakai rasa gitu. Nah terus kalau ada sesuatu yang memang ukuran benernya pakai akal, apa contohnya? Ya matematik kan, iya kan? Ya. Orang wudhu itu kan, orang wudhu yang itu berbobol, Itu pakai apa tuh? Orang dia ngerasa wudhu, tapi dia ragu-ragu ini saya kentut apa enggak? Itu dalam urusan ini pakai perasaan, pakai akal, apa pakai dalil? Perasaan dan dalil ya. Berarti dua-duanya digunakan ya. Ya. Kalau menurut dalil gimana? Nah, al yakinu la yuzalu bisyak ya. Sesuatu yang meyakinkan tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang antum yakin wudunya atau kentutnya? Wudunya kan antum yakin wudu. Yang antum ragu apa? Kentut, ya kan? Berarti kalau begitu keadaannya, apa yang tindakan yang akan antum ambil? Sholat atau wudu lagi? Ya sholat. Karena wudu antum yakin saya udah wudu. Kamu kentut nggak? Ragu ya aku kentut apa orang kan gitu. Udah al yakinu la yuzalu bisak. Nah dalam hadis kan disebutkan. Jadi janganlah kita bubar dari sholat hatta tajidarihan au tasma'a sautan. Sampai engkau mencium bau, ada baunya atau mendengar ada suaranya. Kan itu dalilnya. Jangan bubar dari sholat hatta tajidarihan au tasma'a sautan. Itu ada dalilnya. Kamu kentut nggak? Aku nggak mencium baunya. Ada suaranya? Nggak ada suara. Terus piye? Ya berarti kalau kembali pada dalil itu, udah lanjutkan sholat. Tapi kalau perasaan, saya tadi kayaknya ada plus gitu, cuman nggak ada suara memang. Tapi kan bisa nggak? Antum merasakan kentut tanpa suara, tanpa bau? Ada, pernah terjadi begitu kan? Nah, nggak, kalau itu nggak meragukan itu. Nggak, itu meragukan nggak kayak gitu? Meragukan nggak? Ya antum tes gitu, antum
Kerasa, cuman nggak ada bunyi, nggak ada bau. Kecil itu yang meragukan. Hah? Cuma dikit kecil itu. Ya itu. Aduh. Yang kecil ya udah ya. Nah itu jadi tarotan. Kadang dalam hidup ini ada yang memang kita harus menggunakan metode bayani pakai dalil, ada yang kadang memang pakai irfani ya, rasa, ada yang pakai burhani pakai akal. Tarotannya. Ada saatnya kita harus pakai dalil. Nah, contoh dalam perkara-perkara gaib, dalam perkara ibadah ya harus pakai dalil. Gitu. Menolak metode irfani juga secara mutlak nggak boleh. Menolak metode burhani secara mutlak juga tidak boleh. Atau menolak metode bayani secara mutlak juga tidak boleh. Ya semua bisa kita gunakan pada tempatnya yang pas gitu ya. Ya itu Pak Rio ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Bapak-bapak dan sekalian, kita cukupkan sampai di sini ya. Ini jam 9:51 ya, jam 10 kurang 9 menit ya. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.